hidupku. Benar Tuhan, hanya dekat, Hanya dekat padaku, ada kekuatan baru, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. selamanya. Sekali lagi kita naikkan dengan penuh keyakinan, hanya dekat. Yesus. Hanya dekat padaku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Ya Yesus, I love you Lord Jesus. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Benar Tuhan, sungguh indah bersamamu selamanya Tuhan. Itu yang kami inginkan, kami rindukan Tuhan. Kiranya kami tidak berlebihan Tuhan untuk mengucapkan syukur kami kepadamu Tuhan. Karena Engkau begitu baik bagi kami, bahkan sangat baik Tuhan. Izinkan kami Tuhan untuk menaikkan pujian syukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau bagi kami adalah segala-galanya Tuhan. Bapa, kami rindu saat ini kepadamu Tuhan. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Yesus, ku bersyukur.
Naikkan syukur terus. Naikkan syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Syukur bagimu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Syukur bagimu ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, buat segala yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, buat anugerah kasih-Mu kepada kami Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sangat baik kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Itulah Tuhan ungkapan doa pribadi kami dan ungkapan syukur pribadi kami kepadamu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mohon urapan-Mu, curahan kuasa Roh Kudus bagi kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, malam hari ini kami berkumpul di tempat ini karena bukan kebetulan Tuhan. Ini adalah rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa yang sederhana ini kami panjatkan kepadamu melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Baik, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan lanjutkan, tapi sebelum melanjutkan, ya, oke, ada kesaksian, tapi izinkanlah saya untuk bersaksi sedikit saja. Saya merasa senang tempat ini. Izinkan saya untuk nangis karena saya senang tempat ini. Saya boleh untuk terlibat melayani lagi tempat ini. Ini kerinduan saya terus terang. Karena selama 4 bulan, 5 bulan terakhir saya terus sakit. Saya didiagnosis oleh dokter, di biopsi saya kena sakit CA paru-paru. Udah stadium 4. Saya harus berobat, saya harus di kemo. Tapi untuk menentukan obat yang tepat ini tidak gampang, makan waktu yang lama. Saya hitung-hitung hampir 1 bulan. Sejak saya divonis, saya ketahui saya CA, saya tidak makan obat sama sekali karena harus diteliti obat mana yang cocok. 1 bulan saya menunggu itu. Puji Tuhan, ternyata obat itu saya dapatkan dan ada di Indonesia. Dan obat itu, kemo itu, saya hanya minum tablet. Jadi tidak diinfus. Tiap hari saya harus makan obat itu. Tapi saya yakin, dengan sangat yakin, karena ini berkat, karena ini doa dari teman-teman yang hadir di tempat ini, persekutuan ini. Saya terus terang secara pribadi berterima kasih. Dan saya mohon terus dukung doa. Dukung doa buat saya. Dan saya yakin kuasa Tuhan tidak pernah terlambat. Kuasa Tuhan selalu tepat pada waktunya. Jadi saat ini saya dalam masa pemulihan. Saya sudah berjalan minum obat ini 3 bulan, 4 bulan jalan. Setiap hari saya 1. Dan maaf, obat ini memang bagi untuk Indonesia mahal banget. Sangat mahal. Itu pun saya sudah dapat subsidi dari pemerintah. Jadi lumayan bisa lebih murah harganya itu. Ya, jadi saya mohon untuk teman-teman, sahabat-sahabat saya ini terus dukung doa. Ya, jadi sebelum saya terima kasih atas doa teman-teman, sahabat-sahabat. Dan saya ingin terus berkumpul karena itu Tuhan yang menghendaki kita terus rajin berdoa, dan Tuhan pasti dengar ini doa ini. Amin. Yuk, kita naikkan pujian kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih
besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kaulah Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku, Yang selalu setia. yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu Kasih-Mu yang sanggup mengulang kehidupanku. sungguh ku berserah. Sungguh ku berserah, Sungguh ku percaya. sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Benar Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Amin. Amin, amin. Baik. Kita lanjutkan persekutuan doa malam hari ini. Kayaknya ini tahun baru ya, tahun 2023. Saya yakin kita diberi oleh Tuhan juga nyanyian baru dari mulut kita. Walaupun lagu ini saya rindu udah lama, tapi terus di dalam mulut kita baru semua. Saya undang bangkit berdiri. Karena Tuhan memberikan nyanyian baru. Semua nyanyian. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku, Benar. untuk memuji-muji Allah kita. Wow, wow, wow. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Katakan Yesus cinta saya. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Sekali lagi kita nyanyikan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku, untuk
lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu. We love you, Lord Jesus. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk, silakan duduk, silakan duduk. Kita siapkan hati kita saat ini. Kita lembutkan hati kita saat ini. Kita buka hati kita. Kita akan masuk lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Kita ciptakan suasana tenang. Karena lagu ini adalah lagu tenang. Kita tenang bersama Tuhan. Saat ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Bahkan bukan tengah kita, bukan di samping kita, di dalam hati kita, dalam diri kita. Saya yakin dengan penuh iman ada di dalam diri kita, hati kita saat ini masing-masing. Mari saya undang untuk naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah terang, Bapa, kau benar itu. mendengar seruan hatiku, Inilah seruan hati kami Tuhan. tak pernah kau lepaskan
tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Yesus, Kau Allah. Saya undang untuk bangkit berdiri. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yesus, Kau Allah. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu.
Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kasih, Bapa. Sekali lagi anak-anakku, tak henti-hentinya aku katakan kepadamu, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan mendapatkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Saat kami tadi menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan, pada saat kami hening saat ini Tuhan, kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Terus Tuhan, bimbinglah kami Tuhan, pimpinlah kami Tuhan, sesuai dengan rencana kehendak-Mu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, malam ini Engkau telah mengirim anak-Mu yang terkasih di tempat ini Tuhan. Saudara kami, saudara Tony Chen ini Tuhan, akan menyampaikan kepada kami kabar baik bagi kami, akan menyampaikan firman-Mu kepada kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, sebelum saudara Tony Chan ini hadir di tempat ini, Engkau telah mengurapi terlebih dahulu Tuhan. Pakailah dia Tuhan, nyatakanlah kuasa firman-Mu di tempat ini Tuhan. Nyatakanlah kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan. Karena kami haus akan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan. Berkata-katalah kepada kami. Kami ingin benarkan firman-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan sembuhkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Dimuliakanlah namamu Tuhan, dahulu, kini, dan sepanjang segala masa. Amin. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai kita buat Tuhan. Dan silakan duduk sambil bilang amin. Apa kabar? Waduh, gak kompak. Saya mau khusus malam hari ini, dimanapun saya kalau diundang pewartaan atau berkhotbah, pasti saya selalu minta jawabannya harus kompak. Semua kalau ditanya apa kabar, jawabannya baik, begitu ya. Apa kabar? Baik. Tahu gak kenapa saya minta jawabannya baik? Karena baik itu ada singkatannya. Ada yang tahu singkatannya baik? Baik itu singkatannya dari bahagia aku ikut Kristus. Tepuk tangan dulu dong. Semua berbahagia menjadi pengikut Kristus malam hari ini? Coba lihat dulu kiri kanannya, ada muka bahagia enggak?
Saya sangat berbahagia. Hari ini ada 2 kebahagiaan yang perlu saya syukuri ya. Yang pertama khotbahnya dekat ya, karena rumah saya di Kelapa Gading, nggak perlu kena macet ya. Itu pertama, saya khotbahnya dekat ya, di paroki sendiri. Kedua yang saya senang adalah saya bisa melayani bersama dengan keluarga saya. Ini yang berduduk di depan ya. Oke, saya mengajak Richie dan Renata yang nggak mungkin saya bawa waktu sebelum pandemi. Karena mereka masih kecil, sekarang mereka udah besar, harusnya lebih bisa tertib ya, betul ya. Kalau dulu nggak bisa tertib ya, tapi sekarang bisa tertib, puji Tuhan. Anak makin lama makin besar ya, 3 tahun pandemi. Dan saya juga mengajak istri saya paling cantik, asli orang Tibet. Iya, jadi kalau ngomong sama istri saya bahasa Indonesianya harus pelan-pelan. Iya, jadi istri saya asli orang Tibet Bapak Ibu. Ya nanti boleh berkenalan ya. Tibet itu Tionghoa Betawi maksudnya ya. Karena kata mertua saya, istri saya ini dari Tionghoa, keturunannya sukunya Ke. Ada orang Ke di sini? Ada orang Ke ya? Oh ada banyak orang Ke. Nah kalau kata angkong saya orang Hokkien. Jadi orang Ke married sama orang Hokkien, makanya kedua anaknya jenisnya Kekian. Ya, oke, enak ya. Wah pendek ya. Oke, saya ingin mengajak teman-teman semua pada kesempatan kali ini mau mengajak mau membawa kita pada sebuah tema. Temanya adalah dari Tuhan pertolonganku, atau dari Tuhan datang pertolongan, begitu ya. Oke. Saya ingin mengajak teman-teman semua, mari kita buka dari Mazmur bab 3 ayat 9. Nah, sekarang udah teknologi, jadi firman Tuhan bisa ditampilkan ya. Mazmur bab 3 ayat 9. Yang nggak bawa kitab suci nggak usah merasa bersalah, nggak usah merasa berdosa. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Cukup. Lihat di situ kata-katanya. Dari Tuhan datang pertolongan. Berkat-Mu artinya berkat Tuhan ada di atas umat-Mu. Sekarang saya akan membuka pewartaan ini dengan sebuah bagi-bagi hadiah. Saya beberapa bulan lalu baru saja pulang dari Israel membawa grup. Dan saya hari ini membawa hadiah buat teman-teman semua, sebuah kalung begitu ya. Tapi yang menarik dari kalung ini adalah kalung ini dibuat dari kayu zaitun. Kayu zaitun itu adalah kayu yang tumbuh banyak di tanah Israel. Dan konon katanya salib Tuhan Yesus, tempat Yesus disalib itu terbuat dari kayu zaitun. Pertanyaan saya cuma bawa 2, siapa yang mau oleh-oleh dari tanah suci Israel? Lihat ya, coba cek. Siapa yang mau? Nah ini bingung ya, coba sekali lagi. Siapa yang mau? Bingung ya, nggak ada satupun yang maju loh. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Tepuk tangan dong. Coba. Selamat ya, itu hadiah ya, udah diberkati sama Romo. Satu hal, ini hal simple loh. Saya tadi ngomong apa? Siapa yang mau? Semua cuman pada ngomong mau, tapi yang maju cuman 2. Kenapa enggak dari pertama langsung maju? Karena sungkan, karena malu begitu ya. Bapak Ibu, saya kasih tahu satu hal ya. Ternyata kita juga seperti itu. Kalau ditanya, siapa yang mau ditolong sama Tuhan? Semua bilang mau, tapi enggak ada yang usaha. Betul? Sehingga kadang-kadang pertolongan Tuhan itu sepertinya enggak pernah kita rasakan. Enggak pernah kita dapatkan. Karena kita cuma sampai di level mau ditolong, tapi kita tidak ada usaha. Enggak ada action. Yang namanya pertolongan dari Tuhan datang pertolongan. Saya mengibaratkan di tempat ini misalnya, bukan tempat ini, di suatu tempat ada sebuah sumur
di mana tiba-tiba ada orang terjerembab masuk ke dalam sumur itu. Lalu datang seseorang sebagai penolong untuk menolong orang itu. Dari Tuhan datang pertolongan, tetapi permasalahannya apakah orang itu akhirnya tertolong atau tidak adalah action dari orang yang terjerembab. Apakah orang itu mau menggapai tangan Tuhan atau tidak? Ini akan menjadi intisari pewartaan saya malam hari ini. Teman-teman dari PD Santo Yakobus, mari sekarang kita lihat lagi Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Kita baca pelan-pelan. Kita mau melihat sebenarnya pertolongan Tuhan itu seperti apa, pekerjaan tangan Tuhan itu bagaimana. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3 nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Next, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Next, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ayat 5, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Ayat terakhir, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai. Ini Mazmur yang ditulis oleh Daud. Daud menulis Mazmur ini atas dasar pengalaman dia, bagaimana dia sungguh-sungguh mengalami Tuhan yang hadir sebagai penolong. Daud menggambarkan karakter Tuhan. Dia adalah karakternya penolong, karakternya begitu. Selalu ingin menolong umatnya. Bahkan saking dia pengen menolong kita, bahkan putranya yang tunggal Yesus Kristus harus turun ke dunia untuk menjadi sama dengan manusia, menjadi seperti kita, untuk dia menjadi penebus dosa-dosa kita. Inilah karakter Allah yang suka menolong. Tetapi pertanyaannya, apakah semua orang mengalami pertolongan dari Tuhan? Sungguh-sungguh menyadari? Saya akan mengajak teman-teman semua untuk berilustrasi. Ya, saya suka kalau khotbah itu pakai ilustrasi. Sebelumnya dengan segala hormat minta maaf dan minta izin dulu buat sahabat saya. Ini saya kenal dia zaman saya masih di Bandung. Dulu dia di Bandung sama saya. Saya pindah ke Jakarta, dia pindah ke Cirebon. Sekarang dia pindah lagi ke Jakarta dan deketan lagi satu paroki sama saya. Saya ingin mengundang sahabat saya Audi dan Cika, boleh maju ke depan sebentar. Gak apa-apa Audi Cika sini. Tepuk tangan dong ya. Bapak Ibu ini sahabat saya, sahabat lama saya ya, teman berziarah saya. Ya, mereka berdua ini sama-sama seorang pelayan yang luar biasa. Yang suaminya keyboardis dan pewarta, yang istrinya seorang worship leader luar biasa. Izin ya bro ya, gak apa-apa ya bro ya. Kita sebagai sahabat yang baik, shalom dulu, salaman dulu biar gak selek ya. Oke. Udah lama gak ketemu soalnya. Nah sekarang saya mau mengandai-andai. Bro Audi boleh naik ke atas. Ini ilustrasi ya. Ilustrasi ini sangat penting supaya Anda berdiri di tengah sini. Nggak roboh kan ya? Aman ya? Oke. Nah Cika tetap di sini, Cika tetap di sini di bawah. Saudara, Tuhan punya sifat yang selalu menolong. Dia selalu ada. Hadiratnya itu selalu ada. Lalu Cika ini seperti manusia, Cika ini seperti manusia yang tadinya berada di luar Tuhan, masih jauh di bawah, Tuhan udah di atas nih ya ceritanya. Nah lalu kemudian apa yang terjadi ketika manusia ini akhirnya bertobat, sebutlah kita bertobat, dibaptis, lalu kita ikut seminar hidup baru dalam Roh Kudus begitu ya, manusia merasakan hadirat Allah. Boleh naik? Boleh naik. Iya, artinya Tuhan mengizinkan kita
untuk boleh merasakan ini hadiratnya. Anggap panggung ini adalah hadiratnya, indah hadirat Tuhan, betul? Tetapi yang seringkali terjadi adalah apa? Manusia kita tidak sungguh-sungguh hidup di dalam kesadaran apa? Kesadaran bahwa dia sedang ada di dalam hadirat Allah. Sehingga seringkali manusia akhirnya turun satu. Tidak merasakan hadirat Allah itu. Sehingga banyak kita yang walaupun katanya sudah menerima Tuhan Yesus, sudah dibaptis, sudah jadi orang persekutuan, cara hidupnya, gaya hidupnya, karakternya masih suka yang namanya berdevosi kepada malaikat ke-5, 6, 7, 8. Tahu malaikat ke-5, 6, 7, 8? Nggak tahu ya, saya kasih tahu orang Kelapa Gading ya. Malaikat itu ada 4 yang terkenal. Yang satu namanya Lucifer, udah diusir ke neraka. Lalu ada 3 malaikat terkenal siapa? Mikael, Gabriel, Rafael. Nah malaikat 5, 6, 7, 8 itu malaikat rewel, bawel, ngomel, comel. Begitu manusia begitu manusia mengalami masalah, begitu manusia mengalami pencobaan, manusia bawel, rewel, comel, ngomel. Lalu cocok. Jangan curcol di sini bro, nanti kita di belakang ya. Oke. Jadi akhirnya apa? Manusia tidak mengalami hadirat Allah. Padahal Allah ini penolong loh. Allah ini penolong. Lalu kalau manusia ini tidak disadarkan, lama-lama turun. Lama-lama manusia akan semakin menjauh dari Tuhan. Makanya kenapa banyak orang yang dulunya aktif dalam persekutuan, lama-lama keluar dari persekutuan. Karena dia begitu banyak masalah, tetapi yang lebih dulu keluar adalah itu tadi ya. Gak bisa bersyukur, ngomel-ngomel dulu yang keluar, kesal-kesal dulu yang keluar. Padahal hidup di dalam hadirat Allah itu mau menolong kok. Inilah makanya banyak dari kita mungkin yang belum menyadari bahwa Allah sebagai penolong setiap saat, bahwa hadirat Allah selalu ada. Dan itulah yang makanya kenapa penyakitnya bukan penyakit. Kesalahan kita adalah bukan karena hadirat Allah itu menjauh dari kita. Sebenarnya kita ada di dalam hadirat Allah, tetapi kita enggak menyadari bahwa Allah yang maha hadir. Sehingga kalau kita sudah mulai hilang kesadaran, bahasa saya hilang kesadaran itu, respon pertama yang muncul bukan bersyukur, bukan bersuka cita, tapi berkeluh kesah, ngomel, bersungut-sungut. Nah teman-teman semua, malam hari ini kita mau belajar. Kalau dari Tuhan datang pertolongan, tadi Daud dengan sangat bagus sekali. Matahari tidak akan menyakitimu, bahkan bulan tidak akan menyakitimu. Daud bisa mengatakan seperti itu karena Daud sungguh-sungguh menyadari kehadiran Tuhan setiap detik di dalam hidupnya. Daud harus bisa menjadi inspirasi buat kita malam hari ini, bagaimana dia bisa memiliki suatu kualitas hidup yang suka memuji dan menyembah Tuhan, sehingga dia selalu bisa merasakan hadirat Tuhan, bahkan ketika dia dalam situasi-situasi sesulit apapun, dia sungguh dapat menyadari. Nah ini baru masalah, bicara mengenai masalah, begitu ya. Oke. Nah sekarang bagaimana kalau ada kasus yang kedua, Cika sekarang boleh kesini Cik. Untuk menggambarkan ada 2 jenis manusia. Kalau tadi jenis manusia yang sudah tinggal dalam Tuhan, tetapi ngomel gitu ya. Akhirnya dia lama-lama jauh. Nah begini, yang namanya dunia itu selalu punya kecenderungan menarik. Cika boleh naik dulu ke atas bentar? Iya, tenang ya. Oke. Misalnya, Cika sebagai manusia yang sudah tinggal dalam hadirat Allah.
Tetapi dunia punya kecenderungan. Boleh dibuka, saya belum tulis ayatnya. 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 19. Kecenderungan dunia itu selalu berusaha menarik manusia untuk turun. Coba Cik, sekarang turun, hati-hati Cik. Kita baca sama-sama, turun ke sini Cik. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan nah ini dia. Seringkali muncul beberapa kasus begini. Orang sudah aktif dalam pelayanan, sudah hidup di dalam persekutuan, tetapi kenapa ya dia masih suka berdosa? Bukan suka berdosa, artinya ya kita semua berdosa ya. Tetapi dia jatuh lagi dalam dosa, bahkan dosanya lebih parah dari sebelum dia bertobat misalnya begitu ya. Kenapa? Karena kita perlu menyadari lagi, balik lagi, hidup berkesadaran bahwa kita senantiasa ada dalam hadirat Allah. Kalau orang gak sadar bahwa dia adalah hidup di dalam hadirat Allah, artinya dia membuka kesempatan untuk dunia atau si jahat untuk menarik dia turun ke dunia lagi. Dengan cara dunia. Itulah makanya kenapa banyak orang bilang begini, kenapa ya? Kok saya sudah ikut Tuhan, tapi kenapa saya masih berdosa terus? Saya sudah berdoa, saya sudah ikut ekaristi, tetapi kenapa saya selalu jatuh lagi dalam dosa, jatuh lagi dalam dosa, jatuh lagi dalam dosa? Jawabannya simpel. Karena kita kurang berlatih hidup berkesadaran bahwa Allah adalah Allah yang maha hadir. Hadiratnya selalu ada. Kalau kita menyadari bahwa Allah omnipresent, Allah itu maha hadir, ketika kita mau berbuat jahat kita harusnya punya rasa malu. Iya, ini kan dari Tuhan di sini ya. Coba bayangin, kalau kita mau korupsi, kalau kita mau nyolong, kalau kita mau berbuat jahat, kalau kita mau mukul anak, kita mau mukul istri misalnya gitu ya. Tapi kalau ada Tuhan, kira-kira Tuhan Yesus di sebelah kita, berani gak kita mukul? Pasti gak berani, betul? Kita punya rem untuk berhenti, untuk berbuat dosa itu kita punya rem. Oleh sebab itu teman-teman, masalah kita malam hari ini seringkali dihadapkan pada yes, saya butuh pertolongan Tuhan, tapi mana Tuhan? Kok gak ada pertolongan darimu? Jadi jawabannya apa? Marilah kita sama-sama hidup di dalam kesadaran yang penuh bahwa Allah sebenarnya maha hadir. Ketika kita selalu senantiasa anak lagi Cik. Ketika seseorang selalu menyadari bahwa Allah maha hadir, dia seakan-akan seperti bergandengan tangan dengan Tuhan. Cie, gitu ya. Bahkan gak cuma bergandengan tangan, semakin hidupnya menyadari kehadiran Allah lewat pujian dan penyembahan, peluk ya, makin dipeluk ya. Oke, tepuk tangan buat Audi dan Cika, turunnya hati-hati. Oke. Jadi teman-teman, ini yang menjadi pokok utama, pokok gagasan pewartaan pada malam hari ini. Kita mau butuh pertolongan Tuhan Yesus. Tetapi sekali lagi, saya seringkali ngomong begini, kasih Tuhan tidak pernah bersyarat. Tetapi janji Tuhan selalu bersyarat. Sekali lagi ya, kasih Tuhan tidak pernah bersyarat. Kita mau berdosa, kita mau jauh dari Tuhan, kita mau menjauh dari Tuhan, kita mau murtad segimana juga, Tuhan tetap mengasihi kita. Tapi untuk mendapatkan janjinya, ada satu usaha yang harus kita lakukan. Anda boleh cek sepanjang kitab suci dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Kalau Tuhan mengatakan sesuatu yang baik, marilah datang kepadaku. Mari kita coba buka. Matius bab 11 ayat 28 sampai 30. Nah, Matius bab 11 ini bukti bahwa kasih Tuhan tidak pernah bersyarat, tapi janji Tuhan selalu bersyarat. Mari kita lihat. Ini salah satu contoh kasus ya. Ini salah satu ayat aja, so ayatnya banyak. Mari kita baca sama-sama. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sebentar. Kalau kita cuma baca ayat ini kayaknya seneng banget ya. Oh yes, yang penting datang sama Tuhan. Terus
semuanya akan selesai. Simsalabim begitu ya. No, yes betul. Tuhan betul mengasihi kita. Tetapi untuk boleh mengalami ini, mengalami kelegaan yang berasal daripada Tuhan, pasti ada syaratnya. Ayat 29. Syaratnya apa? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan berapa banyak orang mau berkat-berkatnya tetapi enggak mau ujian-ujiannya. Berapa banyak orang mau berkat-berkatnya tapi kita sangat-sangat lemah. Mentalitas kita sebagai orang Kristen masih sangat lemah. Begitu dapat masalah, kenapa Tuhan begini? Begitu dapat penyakit, kenapa Tuhan begini? Begitu relasi berantakan, kenapa begini? Kenapa? Saya kasih tahu ya jawaban Tuhan. Kalau kita selalu bertanya sama Tuhan, kenapa? Jawaban Tuhan dari surga, kenapa tidak? Karena Tuhan untuk dia boleh memberikan janjinya kepada kita, dia harus ngetes dulu, betul gak? Sama seperti saya mengasihi anak saya, Richie dan Renata. Kalau Richie mau meminta sesuatu, pasti saya bilang, Richie mau apa? Mau hadiah, oke. Saya bilang, boleh gak papi kasih challenge? Challenge, betul? Tantangan. Boleh gak semester ini papi minta semuanya nilainya 9? Oh oke, siapi, betul? Akhirnya apa? Ketika dia mampu mencapai itu, saya kasih gak hadiahnya? Pertanyaan saya, kalau dia nilainya semuanya 6, apakah saya jadi benci sama dia? Saya tetap sayang gak sama dia? Itulah kasih Bapa. Oleh sebab itu teman-teman semua, mari sekarang kita mau sama-sama menyadari bahwa dalam hidup ini kita selalu punya yang namanya masalah. Buka contekan, biar gak kemana-mana khotbahnya ya. Jadi teman-teman, kita perlu menyadari bahwa kita semua pasti diizinkan Tuhan punya masalah. Pertanyaan saya, cobaan itu dari Tuhan bukan? Sekali lagi, pencobaan itu dari Tuhan bukan? Yakin ya? Tapi masih banyak tante, orang Kristen, orang Katolik, orang karismatik, selalu kalau lagi curhat ngomongnya gini, Pak Tony, aduh saya kayaknya udah gak tahan deh, cobaan dari Tuhan begitu berat. Coba kita buka sama-sama Yakobus bab 1 ayat 13. Surat Yakobus bab 1 ayat 13. Sama-sama 1, 2, 3. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak. Sekali lagi coba lihat ya. Allah itu Allah yang penuh kasih. Hadirat Allah, Allah selalu penuh kasih. Allah selalu punya sifat seperti tadi Daud, menolong. Sekarang apakah Tuhan kurang kerjaan harus sampai kasih kita pencobaan? Saya cuma ingin teman-teman semua begini, kalau kita pengen minta pertolongan sama Tuhan, kita harus tahu dulu bahwa masalah-masalah yang kita hadapi ini setiap hari ini bukan Tuhan yang memberikannya, bukan Tuhan yang mencobai kita, tetapi Tuhan mengizinkan itu kita alami. Bahasanya Tuhan mengizinkan kita mengalami pencobaan itu. Tujuannya untuk apa? Untuk mendidik, betul sekali. Coba buka Yakobus bab 1 ayat 2 sampai 4. Kita buka Yakobus bab 1 ayat 2 sampai 4. Coba 1, 2, 3 baca sama-sama. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Stop dulu, lihat. Wow, ini ternyata kuncinya. Kalau kita sungguh-sungguh menyadari kita hidup di dalam hadirat Allah, dan kita
diizinkan Tuhan mengalami pencobaan, Rasul Yakobus mengatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Itu makanya tadi saya buka dengan kata-kata baik, bahagia aku ikut Kristus. Mau apapun masalahnya, tetap teh botol sosro minumnya, bukan. Apapun masalahnya tetap Apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan, next ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bersama-sama bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan, stop dulu. Bahwa ketika kita diizinkan Tuhan mengalami pencobaan, Tuhan mau menguji kita. Supaya apa? Supaya kita bertekun. Apa? Bertekun. Coba kalau hidup kita gak ada masalah ya. Semuanya fun-fun aja. Gak ada penyakit, gak ada yang bangkrut, semuanya kaya raya, semuanya relasi baik-baik aja. Tidak ada perselingkuhan, tidak ada perang, tidak ada masalah hutang piutang, semua wah baik-baik saja. Apakah Anda tetap berdoa? Belum tentu. Tetapi Tuhan kadang-kadang mengizinkan kita mengalami pencobaan untuk dites. Apakah kita bertekun atau enggak? Kadang-kadang ketika kita sedang berada dalam hadirat Allah, ini tadi bayangkan ada si Audi di sini. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan sudah enak-enak dalam hadirat Allah, Tuhan mengizinkan kita mengalami pencobaan. Diuji, apakah kita tetap bertekun, terus memegang tangan Tuhan, memegang firman-Nya, berpegang di dalam doa-doanya, ataukah akhirnya kita semakin punya masalah, semakin mundur dan jauh dari Tuhan. Makanya sangat ironis sekali karena saya sebagai salah seorang tim pengajar di SPBI, seringkali banyak masalah di PD-PD itu apa? Tim pujian. Tante mohon maaf, malam hari ini saya gak bisa tugas singer, lagi banyak masalah. Gantiin ya tante ya, cari ganti ya. Ironis kan? Padahal justru Tuhan mengizinkan Anda mengalami masalah itu supaya Anda bertekun. Ini yang lucu, dapat masalah malah menjauh dari Tuhan. Padahal lewat pelayanan, lewat datang ke persekutuan doa, Tuhan mau menunjukkan kuasanya, Tuhan mau menolong Anda. Kata Tuhan, ya baru kasih masalah gitu aja udah mundur dari persekutuan doa. Siapa yang bersorak-sorak kalau begitu? Iblis. Setan yang bersorak-sorai. Bu Herlina mohon maaf ya, saya gak bisa datang ke persekutuan doa hari ini. Aduh lagi banyak masalah di kantor. Justru kalau lagi banyak masalah di kantor, datang persekutuan doa, dicas. Inilah paradigma baru yang saya mau teman-teman semua, yuk kita sama-sama jadikan ini satu cara hidup kita yang baru. Nah sekarang bagaimana caranya supaya, oh ya Tuhan saya tahu harus hidup berkesadaran. Caranya bagaimana? Ketika kita menghadapi suatu pencobaan seperti itu, apa respon kita? Responnya seperti apa? Coba buka Nehemia bab 8 ayat 10. Nehemia bab 8 ayat 10. Coba kita baca sama-sama dari perjanjian lama. Baca Nehemia berarti setelahnya mungkin. 11 mungkin. Karena kadang-kadang betul. Jadi di sini ayat 11 ya. Oke. Kita baca sama-sama. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah, baca kalimat terakhir, sekali lagi, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah. Coba sekarang tepuk-tepuk pundak kiri kanannya sambil memperkatakan ayat ini sekali lagi yang terakhir. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu.
Amin. Amin. Coba tolong ini ayat ini ya, difoto, di capture, di bold gitu ya, di kitab sucinya diingat-ingat. Ya. Kualitas seorang Katolik yang sejati adalah ketika dia dapat masalah, dia mengatakan apa? Puji Tuhan. Bisa nggak? DPD aja bisa, ngemeng aja gitu ya. Coba sekarang kalau nanti begitu keluar DPD, masih bisa nggak? Harus bisa. Caranya gimana? Hiduplah di dalam kesadaran bahwa Allah Maha Hadir. Amin. Karena firman Tuhan mengatakan, Roma 8 ayat 28. Wah, ini ayat terkenal banget nih ya. Roma bab 8 ayat 28. Ya, oke. Coba buka. Roma bab 8 ayat 28. Baca 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan, coba lihat ayatnya. Barangkali saya salah baca. Apakah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang baik saja? Halo? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang baik saja? Tidak, tetapi dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya Allah turut bekerja dalam segala kesakitanmu. Allah turut bekerja dalam segala kebangkrutanmu. Allah turut bekerja di dalam segala kekecewaanmu. Allah turut bekerja di dalam segala keprihatinanmu, di dalam luka batinmu. Allah turut bekerja. Karena Allah adalah Maha Hadir. Oleh sebab itu teman-teman semua, ketika kita membaca ayat ini juga dilihat, ternyata itu kasih Tuhan, tidak bersyarat, tapi janjinya apa? Syaratnya apa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Sekali lagi, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan hanya bagi yang, ini salah satu contoh ayat lagi, bahwa kasih Tuhan tidak pernah bersyarat, tapi janji Tuhan bersyarat. Kita gak akan pernah bisa sungguh-sungguh merasakan Allah turut bekerja kalau kita tidak mengasihi Tuhan. Teman-teman semua, saya ingin memberikan sebuah kesaksian. Kesaksian saya kurang lebih ini cerita setahun yang lalu ya, di rumah tangga kami ya. Ada saksinya, nanti boleh tanya istri saya benar atau enggak gitu ya. Jadi gini, ketika tahun lalu itu kan kita pandeminya sudah mulai agak longgar ya, ada beberapa sudah mulai ada bekerja lagi gitu ya. Kita sudah mulai beraktivitas lagi, PPKM ada sempat dilonggarkan begitu ya. Nah, ternyata dari sebelum pandemi lalu kita masuk masa pandemi yang semuanya serba online begitu ya. Oh ya, ngomong-ngomong saya perlu perkenalkan diri dulu bahwa pekerjaan saya sebagai seorang trainer. Saya sebagai seorang trainer, business coach dan konsultan. Jadi pekerjaan saya baru dibayar kalau saya ngajar. Jadi pekerjaan saya itu ngajar Bapak Ibu ya setiap hari ya. Dari bank satu ke bank yang lain, perusahaan satu, perusahaan yang lain, mendampingi UMKM, mendampingi sana situ gitu ya. Intinya dokternya perusahaan begitu ya. Kalau perusahaan sakit nyarinya saya begitu. Nah, pekerjaan saya seperti itu. Nah, begitu masuk masa pandemi, semua beralih ke online. Nah, tahun lalu ternyata pekerjaan saya sudah mulai banyak lagi. Kegiatan di luar rumah sudah mulai banyak lagi, dan tapi kegiatan online juga masih banyak. Akhirnya saya mengalami suatu kesibukan yang sungguh-sungguh luar biasa sibuk. Bahkan saya mengatakan sama teman saya, sama istri saya, ini kayaknya gue lebih sibuk dari sebelum pandemi ini, kesibukannya gila gitu ya. Karena online-nya iya, yang hybridnya ada juga, yang on-site-nya juga ada gitu ya. Sekarang sudah dimulai ada kelas-kelas yang on-site, saya udah mulai keluar kota lagi, keliling lagi, melakukan training dan konsultasi lagi. Akhirnya sibuk banget. Belum lagi pelayanan. Pelayanan waktu tahun lalu itu kan PD online lagi seru-serunya tentu ya. Wah, sini bikin online, pelatihan online segala macam. Waduh, ya puji Tuhan. Tuhan memberikan saya berkat, harusnya saya mengatakan apa? Puji
Tuhan. Tapi waktu itu yang terjadi apa? Seorang Tony Chen ini ternyata masih manusia, belum jadi malaikat. Ya, jadi kalau tadi ngomongin malaikat 5678 sebenarnya ngomongin diri sendiri. Karena itulah saya pelakunya ibu bapak. Saya ngomel sama istri saya. Aduh sibuk banget nih gue nih, aduh banyak banget nih kerjaan. Bentar, aduh lagi banyak. Belum lagi nanti istri saya ngomong gini, tolong dong besok anterin Ricci. Aduh gak bisa, sibuk banget, aduh sibuk banget. Nah mukanya tuh, muka tidak suka cita gitu loh. Mukanya muka yang ngeselin lah gitu ya. Mukanya tuh muka yang bete gitu ya. Sibuk lah. Nanti mau pelayanan aja bisa begitu, saya bisa ngomel di depan istri saya. Aduh gak bisa nih lagi persiapan nih mau pelayanan. Aduh gak bisa nih mau pelayanan harus cepet-cepet nih pergi. Ini wah intinya banyak keluh kesah keluar dari mulut sang pewarta ini. Sampai suatu ketika, istri saya ngasih tahu saya. Jangan ngomel, bersyukur, itu kata-kata istri saya. Ya, maklum orang Tibet. Ya. Ngomel terus, bersyukur dapat tuh, bersyukur masih dikasih pelayanan kalau saya. Bersyukur artinya kamu tuh masih dipercaya Tuhan, kata lihat tuh begitu ya. Bersyukur. Tapi saya ya udahlah, lintas lalu lah biasa begitu ya. Tapi akhirnya apa? Tuhan harus mengganjar saya. Akhirnya bulan apa saya kena COVID ya? Bulan Mei 2020 ya? 2021 atau 2022. Akhirnya Mei 2022 kena COVID. Dari sekeluarga besar yang kena COVID duluan Tony Chen, karena Tony Chen yang paling demen keluar-keluar, karena kan ngajar, karena yang saya bawa virus. Anda tahu saya menularkan virus ke siapa? Pertama saya tularkan ke papi mami saya. Papi mami saya menularkan ke adik-adiknya papi. Saya di rumah menularkan ke anak nih dua nih. Jangan ketawa lagi ya. Ini dua nih. Ini anak dua. Ya tapi anak-anak ya, respon anak-anak ya. Begitu tahu, kan saya kena udah positif duluan. Begitu saya tahu positif, besoknya anak-anaknya harus tes. Begitu anak-anak ketahuan positif, Ricci Renata kata maminya. Ricci Renata positif, apa respon mereka berdua? Hore! gitu ya. Nah ini anak dua begitu ya kelakuan. Ya akhirnya dia, ya udah. Kenapa dia mengatakan hore? Karena berarti kalau kena COVID, berarti isomannya di kamar saya gitu kan. Karena istri saya gak kena COVID. Satu-satunya gak kena COVID di rumah cuma istri saya. Jadi istri saya itu terlambat kena COVID-nya, baru beberapa bulan yang lalu. Nah, yang menarik apa? Saya kena COVID persis pada saat dimana jadwal saya lagi padat-padatnya. Bayangkan berapa banyak pelayanan online saya harus cancel karena saya sakit 10 hari. Berapa banyak pekerjaan yang saya gak bisa lakukan karena apa? Sakit. Bapak Ibu, jujur lewat COVID, saya kena COVID itu, saya disadarkan sama Tuhan. Bahwa ternyata selama ini sang pembawa firman ini, katanya pewarta ini, ya mungkin kata Tuhan, ngomong doang lu, katanya gitu ya. Ternyata saya belum menjadi pelaku firman yang sejati Bapak Ibu. Masih suka ngomel. Udah dikasih Tuhan berkat pelayanan yang banyak, pekerjaan yang masih bisa menjadi berkat buat keluarga, bukannya bersyukur tapi malah ngomel. Begitu dikasih sakit, disitulah saya banyak merenung, saya banyak berdoa, saya banyak memuji Tuhan lagi dan saya menemukan, oh ini maksud Tuhan. Bapak Ibu, jangan nunggu sampai Tuhan harus turun tangan. Kalau bahasa orang Sunda, Anda harus digaplok bolak-balik dulu gitu ya, baru sadar bahwa Anda itu harus hidup berkesadaran di dalam hadirat Allah. Saya menyesal, kalau dulu saya menyadari bahwa Allah Maha Hadir, harusnya buat apa saya mengeluh, betul? Toh pekerjaan dari Tuhan, pelayanan dari Tuhan, keluarga dari Tuhan, betul? Waktu juga milik Tuhan, kenapa saya mengeluh? Saya hanya alatnya. Tapi waktu itu saya gak menyadari, akhirnya saya banyak mengeluh, komplain. Bahkan istri sendiri seringkali dibentak, bukan dibentak lah ya, dibetein lah. Ya, sesuai skenario dong, kamu gimana sih? Tadi kan udah skenario, ya. Oke, jadi
Teman-teman semua seperti itu yang jadi. Nah, oleh sebab itu pada malam hari ini saya cuma bercerita, saya pernah mengalami itu dan setelah saya mengalami itu hidup saya kembali diteguhkan sama Tuhan. Dan ketika saya sudah mulai bisa bersyukur, ketika saya sudah mulai berterima kasih, walaupun saya capek, pulang malam, pagi-pagi harus bangun, nganterin bocil ke sekolah gitu ya. Tapi saya tetap sukacita. Kenapa? Karena saya bilang, loh ya sudahlah. Ya, bersyukuri saja, betul? Toh Tuhan yang memberikan saya kekuatan, Tuhan yang memberikan saya pertolongan. Dan puji Tuhan, saya bersyukur sekali ketika saya lebih banyak bersyukur, ketika saya lebih banyak bersukacita, yang terjadi apa? Pekerjaan ada, jalan lancar, pelayanan juga masih Tuhan percayakan kepada saya. Bersyukur, makin bersyukur gak sama Tuhan? Makin bersyukur, pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Amin. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Sadar. Syaratnya apa? Sadar. Coba tepuk kiri kanan bilang sadar. Ya, sadar. Sadar bahwa Allah itu hadiratnya selalu ada, Dia maha hadir. Dan sebagai peneguhan buat malam hari ini, saya ingin mengajak kita semua membaca dari Mazmur 126. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Ini Mazmur kesukaan saya. Ada lagunya. Tapi kita bacain aja ya. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Baca sama-sama. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Ini Daud lagi ngomong gini. Umat Yakobus, nanti ketika Anda dipulihkan sama Tuhan, Anda tuh seperti orang bermimpi loh. Bahwa Anda itu pernah bermimpi, mimpi yang sangat buruk, bahwa Anda pernah punya penyakit begitu ya. Kesaksiannya bagus. Pada suatu hari nanti ketika Tuhan memulihkan 100%, akan bangun seperti orang yang sedang bermimpi. Amin. Lalu apalagi ayat yang kedua? Next. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Stop dulu. Jadikan hidup saat ini menjadi kesaksian yang hidup di tengah-tengah umat Tuhan. Saya sungguh sangat terenyuh tadi dengar kesaksiannya. Lagi kanker, pengobatan jadi WL. Mohon maaf umurnya berapa? 66, tepuk tangan dong. Waduh. Kira-kira saya umur 66 masih mau seperti ini enggak ya? Harus mau, harus bisa, betul? Ya, Li, kalau gue umur 66 gak bisa kayak begini, tabok ya Li ya. Saya ngomong sama istri saya. Wah, dari Bandung lagi, wah. Sama-sama Saya juga orang Bandung, ya, orang Korea Kopo area maksudnya ya. Next, ayat 3, kita baca apa? Ayat 3. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita stop. Perkara besar itu apa? Penyakit itu adalah perkara besar. Tapi Mas Nur mengajak untuk apa Bersukacita. Masalah bisnis Anda itu perkara besar. Maka harusnya kita bersukacita. Itulah hebatnya orang karismatik yang sejati. Amin. Ada masalah tetap sukacita, ada masalah tetap puji Tuhan. Amin. Next, ayat 4. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Ini doa. Jadi bukan dalam arti Anda punya masalah besar, lalu Anda bersukacita, tapi Anda gak berdoa, Anda gak usaha gitu ya. Tetap harus berusaha. Nah, lalu bagaimana ayat 5 dan 6-nya? Ayat 5. Baca 1, 2, 3. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Lanjut ayat 6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya.
Amin. Coba mundur ke ayat 5. Saya cuma mau mengajak Anda melihat ke sini. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan. Bapak Ibu, mungkin kita mengalami suatu masalah yang menurut mata manusia sangat berat. It's okay kalau Anda menangis. It's okay kalau Anda jatuh, Anda lemah, lalu Anda tidak berdaya. Tetapi pemazmur mengatakan tetap menabur, tetap bersuka cita. Karena nanti kita akan menuai dengan sorak-sorai. Bapak Ibu semua, yuk mari kita lebih dewasa. Mari kita hidup dalam kesadaran penuh bahwa pertolongan Tuhan selalu ada. Yang gak ada itu seringkali kesadaran kita untuk menyadari keberadaannya, untuk menyadari tangannya yang selalu begini. Tangan Tuhan selalu begini. Pertanyaannya kita mau gak nangkep? Oleh sebab itu, mari kita lanjutkan terus kehidupan kita sambil terus bersuka cita. Amin. Santo Yakobus, apa kabar hari ini? Lupa. Apa kabar hari ini? Baik. Apa singkatannya baik? Bahagia, aku ikut. Kalau nanti sakit tetap bahagia. Kalau nanti bangkrut tetap yakin. 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 Coba bilang, ketemu kiri kanan, dengerin tuh, dengerin, bilang. Pemain keyboard ada, Tante lagu pertolonganmu di G. Bisa dong lagu pertolonganmu ya. Ini lagu terkenal ya. Hatiku tenang, oke di G ya. Kita sama-sama nyanyi. Sekarang kita mau bikin komitmen baru sama Tuhan malam hari ini. Tuhan, apapun masalah yang Engkau izinkan aku alami, aku mau tetap bersuka cita. Karena apa? Sukacita itu adalah sebuah keputusan. Amin. Kalau senang karena keadaan, tapi kalau sukacita, keputusan. Mari kita bawa lagu ini sebagai doa kita, supaya kita sungguh-sungguh menyadari pertolongan Tuhan selalu ada buat kita. Asik. Yuk, hatiku tenang di dalam Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mari kita taruh kedua tangan kita di dada kita masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, pada malam hari ini kami bersyukur karena kami diingatkan bahwa ternyata pertolongan-Mu selalu ada bagi kami. Kami bersyukur Tuhan karena lewat pemazmur mengingatkan kami bagaimana kami harus terus berjalan, menabur dengan penuh sukacita, sehingga ketika nanti kami pulang penuh dengan sorak-sorai. Tuhan, pada malam hari ini terima kasih Tuhan, Kau telah menegur kami. Karena seringkali respon kami selalu salah Tuhan.
Apalagi ketika penyakit datang, ketika masalah keluarga datang, masalah relasi datang, masalah keuangan datang, kami lebih suka mengeluh, kami lebih suka ngomel daripada kami bersyukur. Padahal kami tahu firman-Mu mengatakan bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan, dan kami pun malam hari ini menyadari hal itu terjadi karena kami seringkali kurang menyadari kehadiran-Mu yang senantiasa ada buat kami. Kami seringkali kurang menyadari bahwa tangan-Mu senantiasa selalu terulur bagi kami. Tetapi kami yang tidak menyambut uluran tangan-Mu itu. Oleh sebab itu Tuhan, bawa kami masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat-Mu. Sehingga kami mulai malam hari ini, besok pagi, dan seterusnya kami sungguh-sungguh mampu untuk bersyukur. Bersyukur bukan hanya sekedar di mulut saja, tetapi kami mampu bersyukur dengan segenap kehidupan kami. Menunjukkan dengan setiap perbuatan kami bahwa kami sungguh-sungguh pribadi yang bersyukur atas segala hal yang boleh kami alami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Hamba-Mu sudah selesai berbicara di tempat ini. Tetapi Roh Kudus-Mu, hamba-Mu yakin tidak akan pernah berhenti untuk mengingatkan setiap umat kesayangan-Mu di tempat ini bahwa Engkau senantiasa hadir dan pertolongan-Mu selalu ada bagi mereka. Terima kasih Tuhan, dan pada malam hari ini di tengah-tengah kami ada banyak sekali doa-doa yang sudah ditulis oleh umat-Mu. Di dalam kotak doa ini Tuhan, tempat doa ini ada banyak sekali harapan. Ada banyak sekali permintaan dan permohonan, pergumulan putra dan putri-Mu. Tuhan, kami mau berdoa, kabulkanlah setiap doa-doa anak-anak-Mu ini. Tetapi Tuhan, ketika yang kami minta di dalam doa ini belum sesuai dengan rencana-Mu, bahwa Kau sudah memiliki satu rencana yang lebih baik lagi, ajar kami Tuhan, supaya kami memiliki iman yang mengatakan bahwa Engkau sudah memberikan kepada kami hari depan yang penuh dengan rancangan damai sejahtera. Dan kami mau percaya janji-Mu Tuhan. Dan kami mau setia, tetap setia kepada-Mu walaupun mungkin doa kami tidak dikabulkan. Tetapi apabila jawaban dari doa ini adalah masih lama Tuhan, berikan kepada kami ketekunan agar kami setia untuk menunggu waktu-Mu Tuhan. Dan apabila Tuhan, doa yang kami minta, baik yang kami tulis di tempat ini, di kertas-kertas ini maupun doa yang masih ada di dalam hati kami yang belum kami sempat ucapkan. Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Dan ketika Engkau mengabulkannya, ringankanlah langkah kami Tuhan, langkah kaki kami. Supaya kami mau menyaksikan segala perbuatan tangan-Mu yang mengabulkan setiap doa-doa permohonan kami. Agar nama-Mu semakin dipermuliakan di dalam setiap kehidupan kami. Agar menjadi bukti nyata bahwa Engkau adalah Allah yang maha hadir di tengah-tengah umat-Mu. Terima kasih Tuhan buat malam hari yang indah ini. Dan kami mau membawa semua firman-Mu, sukacita, kebersamaan, pengalaman di tempat ini. Untuk kami bawa ke tempat kami bekerja, di tengah-tengah keluarga kami, dan di tengah-tengah kami pun mau melayani Engkau. Inilah Tuhan segenap ucapan syukur kami kepadamu. Dengan segala ucapan syukur kepadamu. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku
tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Om. Ya, baik Ibu, Bapak yang kasih Tuhan. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Tapi sebelumnya kita doa dulu ya. Bapa yang penuh kasih, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jadikan firman itu sebagai rema dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, Engkau berkati terus saudara kami Tony Chen ini beserta keluarganya Tuhan. Pakailah dia Tuhan untuk terus mewartakan kabar baik bagi kami, bagi seluruh umat, agar mereka selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kepada-Mu. Izinkan kami Tuhan untuk naikkan pujian ini Tuhan, dan Engkau berkati Tuhan yang memberikan persembahan ini. Biarlah persembahan ini akan kami gunakan untuk komunitas kami Tuhan, untuk melayani sesama kami demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Baik, kita berikan persembahan, silakan diedarkan. Persembahkan bagi persembahkan bagimu, Yesus yang terbaik dan terindah. Segala apa yang ku miliki, itu semua anugerah-Mu. Terimalah Tuhan persembahan ini dengan segenap hati dan dengan hati bersyukur. Terimalah Tuhan persembahan ini, segala puji hormat bagi-Mu, segala puji hormat bagi-Mu, segala puji hormat bagi-Mu. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan. Tuhan memberkati. Ada pengumuman? Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Tony kecil-kecil ya, luar biasa ya, satu keluarga melayani, luar biasa. Saya bersyukur, berterima kasih pada malam hari ini yang cerah nggak hujan ya. Bapak Ibu sekalian mau hadir bersama-sama dengan kami, memuji, menyembah dan mendengarkan firman Tuhan ya. Kimberly ya, Kimberly mau jadi pewarta nanti ke depan ya. Sebelumnya kami ucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru, meskipun terlambat tapi tiada kata terlambat daripada tidak ya. Kita percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, anak cucunya tidak pernah akan minta-minta. Meskipun orang bilang tahun 2023 itu serem loh, serem banget ya kan. Wah di sana sini akan mengalami masalah yang lebih hebat lagi. Tapi kita berpegang pada Tuhan. Karena janji Tuhan ya dan amin, dia tidak pernah berbohong ya. Tuhan pasti memberikan jalan keluar, cuman ya tadi itu memang ikut Tuhan bersyarat ya, Noni ya. Nah, syaratnya apa? Taat, sabar, menantikan kedatangannya Tuhan. Kalau nggak sabar biasanya apa? Dukun bertindak, ya betul? Nah, tapi kita nggak mau seperti itu ya, karena kita mau dapat keselamatan dari Tuhan.
Terima kasih kepada Bro Tony yang begitu luar biasa. Saya perhatikan semakin lama semakin mantap dan penuh urapan ya. Nah, di bala kesuksesan Tony ada siapa? Istri Tibet ya. Saya baru tahu kalau lihat dari Tibet ya. Luar biasa ya. Kemudian juga terima kasih kepada Pak Toton ya. Meskipun sakit sudah sembuh luar biasa loh. Ya, dalam waktu cuma 5 bulan. Dan luar biasanya tuh apa? Pak Toton dan keluarga ini sepaket. Minggu kedua itu selalu ekstra dari Bandung datang ke Jakarta hanya melayani di PDKK. Jadi kalau Selasa di PD pagi, kalau Kemis di PD malam, kalau lansia di PD lansia hari Jumat ya. Jadi satu paket itu dari udah bertahun-tahun, berapa tahun ya? 10 tahun ada ya? Lebih ya? Luar biasa, nggak pernah berhitung-hitung loh. Kadang naik mobil, kadang-kadang naik travel, bayangin. Kalau kita aja belum tentu mau loh. Serius nih, kadang-kadang aduh males ya. Aduh gimana sih kalau bisa ada minggu besok ini jangan ya, bulan depan ini jangan. Pasti secara manusia biasa, apalagi kalau udah cuaca nggak enak ya, hujan atau apa, pasti orang pasti akan ngeles-ngeles. Aduh bisa nggak bulan depan nggak usah ya. Betul ya Lia, tapi mereka nggak pernah. Beri aplaus sekali lagi. Kita belajar dari mereka ya. Luar biasa, terima kasih dan teman-teman yang sudah membantu sebagai singer Laskar Depan bagi Tuhan ya. Kemudian terima kasih juga kepada Bro Rocky, Irwan ya, kepada seluruh petugas yang saya tidak sebutkan satu demi satu. Tuhan memberkati kalian semua. Dan juga atas kesaksian Pak Toton yang luar biasa yang menguatkan ya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kemudian ada beberapa pengumuman. Selasa pada tanggal 17 Januari di tempat ini kita mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi karena sejak 27 Desember sampai 27 Januari itu lantai 2 sedang dirombak. Lantainya semua dicopotin, semua diganti lantai. Nah tahun 23 ubinnya harus baru kata Pak Rocky. Luar biasa ya, berkat ya. Nah jadi harap maklum kalau kita dempet-dempetan yang penting mesra, asal tidak kena COVID, amin. Ya. Kemudian ya tanggal 17 Januari itu hari Selasa renungan akan dibawakan oleh Ibu Esther Kandau dengan temanya Talk Less, Do More ya. Jadi jangan banyak bicara tapi banyak bekerja, itu bahasa Jawanya ya, seperti itu ya kurang lebih ya. Mari kita ajak teman kita semuanya, siapapun yang bisa di pagi hari silahkan hadir, bawa tetangganya, siapapun. Pokoknya intinya cuma satu aja, sebanyak-banyaknya sekarang ini menjelang akhir zaman kita banyak berbuat bagi Tuhan. Tuhan tidak pernah menghitung loh, Tuhan gak pernah minta nih, oh kamu mesti keluar duit ya, oh kamu mesti ini, mesti ini. No, dari hal yang kecil aja. Kalau kita ngomong satu demi satu nih, ih aku diberkati loh datang ke PD itu, ayo kita ajak teman-teman kita. Ya, kalau kita diselamatkan kita mesti gandeng yang lain, jangan gandeng sendiri, ya kan? Ini buktinya nih satu keluarga digandeng nih, luar biasa nih. Ini suatu tadi kalau saya tahu saya bawa karpet merah loh dia, nggak tahu sih kalau anak-anak mau datang juga ya. Tony nggak calling-callingan sih ya. Kemudian ya Kamis malam tanggal 19 Januari di tempat ini juga renungan akan dibawakan Saudara Alex Yuniarto ya, yang masih muda dan bersemangat sekali ya, dengan tema latihlah berdoa. Latihlah berdoa. Waduh, saya rasa ya orang-orang persekutuan Anda udah nggak pakai berlatih lagi. Ibarat kasar nih, kalau ngigo pun mesti berdoa ya. Harusnya gitu ya Ton. Ya, luar biasa ya. Kemudian PDPKK pagi, malam dan lansia akan mengadakan kembali SHDR. Kalau tahun lalu Tony Chen yang benar-benar berjuang buat kita, pertama kalinya Yakobus mengadakan SHDR secara online. Luar biasa ya tantangannya. Kita mikir nih, waduh apa umat mau datang ya, apa umat mau ikut ya. Wong jangankan offline aja, gue dapet gak sih bahasa roh. Nah SHDR kan selalu identik dengan bahasa roh, padahal bahasa roh itu bukan segala-galanya. Tapi Tuhan pasti jamah, apalagi nih online, gak kelihatan cuma di layar-layar begitu gimana. Tapi Tuhan tunjukkan, boleh tanya Tony Chen nih buktinya.
Meskipun di layar itu kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa, banyak sekali yang dijamah, bahkan ada ibu dan anak yang autis anaknya, yang tidak bisa diem kalau nggak makan obat selama 1 jam atau apa. Bahkan dijamah Tuhan dapat bahasa roh, mamahnya dapat, anaknya dapat. Luar biasa, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Ya, jadi bagi Tuhan tuh nggak ada yang mustahil. Mari Bapak Ibu sekalian, kita sebagai marketingnya Tuhan, tolong sampaikan ke teman-teman. Memang sih kalau kita ngomong di PD ya, siapa yang udah 5 kali, udah 6 kali, udah 7 kali dan sebagainya. Tapi saya tahu nih, daerah Jatinegara RT 5 RW 5 itu semuanya belum ikut SHDR. Yuk, Mama kemana nih? Oh, Mama di belakang ya. RT 5 RW 5 Jatinegara harap segera mendaftar ke panitia. Ya. Tidak ada yang mustahil meskipun kerja nanti ya. Tuhan akan bagaimana caranya tuh kerjaan, pokoknya jam 7 pasti sudah nyampe di sini, Pak. Nanti Tuhan pasti jamah luar biasa indah ya. Kemudian SHDR ini akan dimulai dari 7 Februari sampai 28 Maret. Jadi 9 kali pertemuan. Biayanya murah sekali, Bo. Udah semuanya naik ya, daging di pasar naik, sayur naik, tapi ini SHDR nggak pernah naik dari dulu sampai sekarang, selama-lamanya 50.000. Ya, luar biasa kan? Oh, di mana lagi kalau nggak di SHDR? Mari Bapak Ibu, ya, ikut sampaikan kepada teman-teman kita, ya, tolong ya Ton, sampaikan ya kalau lagi pewartaan ya, titip pesen iklan ya. Nah, ini pengajar-pengajarnya juga luar biasa. Jadi Bapak Ibu jangan lupa, karena kebanyakan dari kami para pengurus-pengurus ini bisa berdiri di sini karena lahir baru. Saya percaya Tony Chen juga pasti juga, ya kan? Karena SHDR kan. Nah, SHDR itu memang luar biasa sesuai dengan judulnya, lahir baru dalam roh. Ya. Kemudian kita mau dengarkan pesan pariwara yang satu ini. Nyanyi, mau pipis, mau pipis. Suaranya. Bapak Ibu, saya punya solusi. Daripada susah-susah suaranya nggak keluar, kita panggil orangnya langsung aja, dia ada di sini. Ayo Bu Fonita, ya. Ini memang Tuhan izinkan. Beliau ini adalah pengurus dari PD Pagi, khusus malam ini dia hadir. Nah, memang rupanya Tuhan bilang suaranya bisa jadi nggak keluar nih. Ya udah, orangnya langsung aja deh. Shalom Bapak Ibu. Ya. Terima kasih. Sebetulnya saya agak malu sih untuk kesaksian ini, makanya saya pakai slide ya. Tapi kok suaranya nggak keluar, padahal harusnya ada. Jadi ini kesaksian saya. Mungkin profil saya yang di depan ya Pak ya. Saya itu dulu fokusnya kerja. Jadi bangun pagi kerja, pulangnya malam sekali, begitu terus muter. Jadi kehidupan rohani saya itu ala kadarnya ya. Jadi ke gereja hari Minggu, doa makan, doa pagi, doa malam gitu aja. Jadi saya benar-benar cuman gimana saya bisa meningkatkan karir saya, gimana meningkatkan kualitas hidup saya, seperti itu. Kemudian banyak masalah yang terjadi dalam hidup saya, yang saya kadang-kadang mengeluh, kok ada aja ya masalah ini ya, sampai saya itu lelah. Ada di satu hari itu rumah saya kerampokan, kemudian ada masalah di pekerjaan, banyak sekali masalah terjadi selama saya fokus pada diri saya sendiri, sampai saya mengeluh ke cicit saya, kok saya banyak masalah ya. Kata cicit saya, biarin Tuhan mau kamu bertumbuh dalam iman. Tapi karena saya bandel, saya bilang gini,
udahlah nggak bertumbuh dalam iman nggak apa-apa, tapi saya nggak mau ada masalah, saya capek kata saya gitu. Uh, itu berjalan begitu lama, saya fokus pada diri saya sendiri sampai kerja tahun 2016 itu saya diundang sama kakak ipar saya, Bu Lili sama Pak Toton untuk ikut SHDR tahun 2016. Waktu itu saya nggak tahu ya, tapi ya udah saya menghargai ajakannya, saya ikut. Dan di pertemuan keberapa itu saya mengalami pencurahan Roh Kudus, Bapak Ibu. Pertemuan kelima kalau nggak salah ya, yang ada Romo Felix dan romo-romo yang lain. Saya sebetulnya kurang mempersiapkan hati, tapi saya lebih, yang penting saya berserah gitu ya. Dalam pencurahan Roh Kudus itu saya merasakan zaman Tuhan, sehingga pada waktu Romo Felix bilang letakkan tangan kamu di sebelah kanan kita dan tetap menyembah dan berdoa. Pada saat itu tangan saya bergetar-getar sangat kencang sampai ibu di sebelah saya itu jatuh resting, dan saya tetap mendoakan sesuai arahan dari Romo sampai saya juga resting juga. Dari situ setelah kita agak lama udah kembali normal, ibu di sebelah saya cerita, Bu Wiwi namanya, Fon tadi saya kesini itu nggak bisa nengok, leher saya itu sakit, tapi sekarang kok sudah bisa ya katanya. Terus saya, wah puji Tuhan ya, berarti benar-benar Roh Kudus itu ada gitu. Meskipun dulu saya nggak ngerti gimana sih Roh Kudus itu ya, tapi dengan zaman itu saya semakin diteguhkan, Ponita kamu jangan kejar dunia terus, jangan isinya kerja cari duit pulang malam terus ke gereja ala kadarnya. Dari situ saya mulai ingin mengenal Roh Kudus lebih dalam. Dulu diajak PDKK juga tar dulu deh gitu ya. Akhirnya tapi memang saya bandel, saya kembali lagi bekerja lagi, padahal saya udah ikut pengurus waktu itu 9 bulan, tapi dasar doyan kerja, saya kerja lagi gitu. Nggak taunya kerja hampir 2 tahun, ternyata wah masalahnya lebih banyak lagi. Ya masalahnya besar deh, tapi saya nggak mau ceritakan, masalahnya besar sehingga saya makin kesulitan, terutama kesulitan ya adalah ekonomi ya, karena apa yang hasil kerja saya selama 30 tahun itu terpaksa sia-sia begitu aja karena ada kasus lah yang masih berjalan sampai sekarang. Sehingga saya sadar Tuhan mengingatkan saya melalui apa yang terjadi dalam hidup saya, bahwa selama ini saya terlalu mengandalkan diri saya sendiri. Saya merasa hebat, saya merasa bisa kerja dan merasa ya ini hasil kerja saya gitu. Ternyata enggak, kalau itu rezeki itu, berkat itu Tuhan yang kasih. Dan kadang-kadang kita dapat berkat tapi tidak bisa menikmati berkat karena terlalu sibuk dengan diri sendiri. Nah setelah itu, dengan kejadian ini saya merasa ya sudahlah, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Nanti kalau Tuhan mau memberi pasti diberi lagi. Jadi saya imanin aja, pasti nanti Tuhan akan beri lagi. Yang penting saya sehat, yang penting saya bisa bersyukur. Yang anehnya dulu saya mungkin kerjakan gajian tiap bulan ada ya, tapi rasa khawatir itu besar gitu. Ntar gimana ya sekolahin anak begini begitu, khawatirnya besar. Tapi sekarang meskipun nggak bekerja, udah pensiun, tapi untungnya Tuhan tuh kasih saya percaya dan mengandalkan Tuhan. Jadi ya sudahlah, jalanin aja, sekolahin anaknya sebisa-bisanya. Yang penting toh kita tetap bisa makan, bisa kehidupan sehari-hari, nggak berkelebihan tapi cukup. Jadi Tuhan itu cukupkan dengan apa yang ada dan beri saya rasa syukur yang lebih, karena saya udah nggak khawatir lagi seperti dulu. Nah itu perubahan yang saya alami setelah saya
lebih melekat dengan Roh Kudus. Jadi lebih berserah, lebih bersyukur, lebih mengandalkan Tuhan, dan tidak selalu khawatir. Dulu selalu khawatir, sekarang lebih ya sudah, jalanin aja. Maaf, ini slide-nya sebetulnya ada, tapi cerita saya jadi agak di luar slide karena saya nggak prepare sebetulnya mau ngomong apa. Nanti slide-nya mungkin lain waktu diputar lagi. Terima kasih, itu kesaksian saya. Bapak Ibu, mari dalam pergumulan kita melekat pada Tuhan melalui Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Sis Ponita. Kalau saya perlu tambahkan ya, saya salut. Mungkin kalau saya jadi di posisi dia, saya nggak bisa seperti dia saat ini. Pada waktu dia kerja, dia khawatirnya minta ampun, nanti gimana nyokolain anak dan sebagainya, padahal ada income dan kerja. Sekarang udah pensiun nggak kerja dan ditipu habis-habisan sampai sekarang uangnya nggak kembali. Itu kita tadi seperti yang Bro Tony bilang, apakah kita masih bisa bersyukur? Mungkin nih, kalau Herlina yang ngalamin, mungkin Herlina sudah ngumpet, nggak mau ke PD, nggak mau ketemu orang, nggak mau ini, nggak mau ini. Loh, setiap orang tuh daya caranya menghadapi masalah tuh berbeda-beda ya. Tapi dia semangatnya menyala-nyala. Pokoknya kalau melayani, phone, tolong, oke, siap. Nggak pernah nolak. Beri aplaus luar biasa. Jadi Tuhan tuh kuatkan ya. Meskipun dia ngalami masalah, tapi dia nggak meninggalkan Tuhan. Dia nggak membenci Tuhan, dia nggak marah-marah kepada Tuhan, tapi justru menyala-nyala rohnya. Luar biasa ya. Nah, terus ini ada satu lagi, mari makanya tolong mendaftar ya. Biayanya hanya 50.000 untuk 9 kali pertemuan dan bukunya 20.000. Nah, kemungkinan besar malam ini baru akan dirapatkan. Kemungkinan besar kita mau pakai hybrid. Karena terus terang memang zaman sekarang ini kalau mengandalkan hanya Kelapa Gading, rata-rata sudah pada ikutlah, inilah, itulah dan sebagainya. Jadi hybrid itu mungkin untuk menjangkau orang-orang di luar Kelapa Gading, bahkan dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh, dari Australia, dari Singapura ya, banyak sekali yang lalu-lalu waktu online banyak yang ikut. Jadi kemungkinan besar kita akan melakukan hybrid, tapi malam ini baru akan dirundingkan bersama ya. Nah, ada satu titipan nih, flyer dari grup sebelah. Santo Thomas di bawah Bucun akan mengadakan seminar. Seminarnya ini tentang tradisi Chinese dalam perjanjian lama. Ternyata apa yang ada di tradisi Chinese di perjanjian lama itu tuh semua aturan-aturannya orang Chinese itu ternyata di perjanjian lama ada. Sungguh luar biasa. Nah, ini orang ini adalah Ibu Tanti Tutang, ini adalah orang yang berdomisili di Singapura. Dia pakar sekali tentang tradisi Cina dan akhir zaman. Sangat pakar-pakar sekali dan sangat susah sekali untuk mendatangkan beliau ini karena saking sibuknya banyak tawaran selebritisnya Tuhan. Jadi kalau bagi Bapak Ibu yang tertarik dan berminat, mari silahkan mendaftar. Pada hari Rabu tanggal 25 Januari dari jam 9 sampai jam 3 sore. Tidak usah takut, akan ada snack, akan ada makan siang ya. Pokoknya ikutin aja acaranya di Wisma Samadhi Klender. Ya, biayanya 100.000 saja karena ini limited. Kalau sudah 150 seat berarti sudah nggak bisa lagi. Jadi bagi Bapak Ibu yang tertarik silahkan ikut, silahkan daftar ya. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu yang berbeban berat atau mempunyai masalah yang kadang-kadang tidak bisa dipecahkan sendiri ya, mari Paroki Santo Yakobus itu peka sekali menyediakan yang namanya SOS doa yang sifatnya tuh rahasia dan pribadi.